Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. kita bersyukur untuk pagi hari ini. Kita sangat bersyukur atas semua berkat Tuhan. Kita masih bisa ibadah online, sekalipun kita ibadahnya online, tapi tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita harus tetap semangat, kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Sekalipun ada keadaan saat ini yang mungkin membuat kita lemah, tapi percaya, semua terjadi atas seizin Tuhan. Mari kita mau lebih lagi di hadapan Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita mau menyembah Tuhan. Di lembah yang bermata air, sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan Gunung Kudus-Mu, tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu itu yang ku perlu, Kau sumber kehidupan, dan Kau yang ubahkan air mataku menjadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu,
bagimu, Yesus, kemuliaan bagimu. Haleluya, mari sembah Tuhan. Haleluya, kami mau sembah Kau Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa, semua kemuliaan hanya bagimu, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, kami puji Kau Bapa. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kau Allah yang layak kami tinggikan, Kau Allah yang layak kami agungkan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, oh yang baik Tuhan, mujizat. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan Kau Tuhan. Kau Guru Kudus kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami ada semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami ada karena pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku mulia
dan ku agungkan. Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Nyanyi Hosana Bagi Rajaku yang duduk. di tata. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya, haleluya. Kau layak disembah. Haleluya. Kau layak disembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Benar Tuhan, hanya Kaulah Tuhan yang layak kami sembah. Hanya Kaulah Raja yang layak kami agungkan Tuhan. Tidak ada Allah lain seperti Engkau Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, sekali lagi Tuhan kami mau bersyukur. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saya percaya kita masih tetap semangat untuk kita semua yang mengikuti ibadah online ini. Saya percaya sekalipun kita ibadahnya online, tapi kuasa Tuhan tetap turun atas kita. Amin. Amin. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan, kita mau bersorak bagi Tuhan. Saya mau kita sama-sama semangat memuji Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan, sembah dan penuh keagungan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Pujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh satu hati kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Kau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Pujilah nama-Mu Tuhan, dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan,
Sebentar kita mau mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan angkat satu pujian, firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Tiada yang dapat, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Sekali lagi katakan tiada, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tuhan, mari jangan berdiam, sembah Tuhan. Mari naikkan syukur kita, mari kita agungkan Dia. Haleluya. Engkaulah jaminan hidup kami, Engkaulah jaminan kami Tuhan. Kami bersyukur padamu. Shikabora baba kanaya nana mashala bala baba baba baba. Shikirada kanaya nana bala baba baba baba. Shala bala 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 bala. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami berterima kasih buat waktu yang Kau berikan. Kami berterima kasih buat seminggu yang sudah Kau berikan untuk kami lalui. Kami boleh merasakan setiap hari ada anugerah Allah, ada kasih Allah, ada penyertaan-Mu Tuhan atas hidup kami. Sungguh kami bersyukur. Kami punya Allah yang boleh menjadi jaminan bagi hidup kami. Kami berterima kasih padamu ya Aba.
Dan biarlah pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengar apa yang Kau mau sampaikan buat setiap kami. Biarlah firman itu boleh terus menjadi kekuatan buat setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua Tuhan. Kami percaya kuasa yang sama, hadirat Allah yang sama boleh kami semua rasakan buat setiap kami yang menyaksikan dan sama-sama beribadah pada minggu pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa. Roh Kudus, kami percaya, Hamba tahu Engkau tidak pernah terbatas, Engkau tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Roh Kudus, Kau ada di tempat ini, Kau pun ada di tempat-tempat setiap rumah-rumah di mana kami beribadah. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami siapkan hati kami, hidup kami sepenuhnya untuk nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari kita mau sama-sama katakan amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, rasanya sudah begitu lama ya kita tidak berjumpa secara langsung. Oh iya saudara, kita bersyukur saudara bahwa minggu ke-4 ini adalah sebenarnya ulang tahun kedua Gereja Betel Indonesia Jemaat Champion Cikampek. Ya, walaupun kita tidak bisa merayakan secara bersama-sama, tapi saya percaya kita semua bersuka cita. Amin. Ya, saya ucapkan selamat ulang tahun. Walaupun kita masih baru 2 tahun, ini lagi lucu-lucunya saudara. Ya, kalau anak 2 tahun ini lagi cute-cute-nya, lagi gemes-gemesinnya. Demikian juga saya percaya kita di hadapan Tuhan, kita ini lagi Tuhan lihat kita lagi gemes-gemesnya saudara ya. Dan saya percaya kita akan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Yang mau katakan amin. Ya saudara. Nah saudara, kita semua hari ini akan sama-sama sedikit belajar kebenaran firman Tuhan tentang bahwa sadar tidak sadar saudara, kita percaya tidak percaya ya, saya ulangi lagi ya, sadar tidak sadar, percaya tidak percaya saudara, sebenarnya bahwa Tuhan Yesus itu membawa atau memberikan kita kemenangan. Kalau saudara compare dengan keadaan hari-hari ini, loh Pak, bagaimana kita bisa katakan bahwa Tuhan membawa kemenangan? Bahwa kenyataannya hari-hari ini di tengah pandemi yang begitu luar biasa menguasai dunia ini, sehingga seakan-akan kita menjadi orang yang kalah. Sehingga sekarang orang takut ketemu orang saudara ya. Orang saling curiga mencurigai. Tapi percayalah saudara bahwa dalam keadaan apapun Yesus membawa kita kepada kemenangan. Tuhan memberikan kita kemenangan. Saudara, ada satu ayat perkataan Tuhan Yesus ini yang Tuhan Yesus sampaikan ketika Tuhan sudah mau disalib dan dia akan menyelesaikan pekerjaannya di muka bumi ini. Kita lihat di dalam Yohanes 16 ayat 33 saudara. Saya akan bacakan ya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku.
dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Di sini dikatakan, aku telah mengalahkan dunia. Sekali lagi saya sampaikan, aku atau Yesus atau Tuhan telah mengalahkan dunia. Ini dikatakan kepada murid-muridnya, saudara. Ayat ini dikatakan kepada murid-muridnya, yang dimana ketika Tuhan Yesus sampaikan bahwa saatnya akan tiba, bahwa dia tidak akan ketemu lagi, bahwa saatnya akan tiba, dia akan menyelesaikan pelayanannya di muka bumi ini. Ada satu kata-kata penghiburan yang diberikan Tuhan kepada murid-muridnya, dan kata-kata ini pun yang boleh menjadi penghiburan bagi setiap kita, bahwa Yesus telah mengalahkan dunia. Nah, saya tertarik sekali dengan kata mengalahkan ini, saudara. Mengalahkan ini dalam bahasa aslinya itu nikau, yang punya arti bahwa Tuhan Yesus itu menaklukkan dan memberikan kita kemenangan, menaklukkan dan membawa kita kemenangan, sehingga kita keluar, kita menjadi pemenang. Itu nikau, saudara. Di dalam Roma 8 ayat 37, bukankah Rasul Paulus juga katakan bahwa tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa kita akan menang, kita akan punya kemenangan itu bukan karena kita kuat, hebat, gagah dan lain sebagainya, tetapi kita menang itu oleh karena Tuhan. Nah, kita akan belajar sedikit dari firman Tuhan, saudara. Kemenangan seperti apa sih yang Tuhan berikan dalam hidup kita ini? Saudara, hari-hari ini kita sudah jangan lagi kita takut pada keadaan dunia ini, tapi kita harus mengalahkan dunia ini. Kita jangan lagi takut dengan berita yang begitu luar biasa. Bagaimana kalau kita terus menyaksikan orang yang terdampak virus ini makin bertambah. Satu kali anak saya pun bertanya, kok katanya Tuhan mau selesaikan masalah ini atau virus ini, tapi kenyataannya kenapa yang jumlah ODP-nya makin banyak atau orang yang terdampak COVID makin banyak? Lalu saya berkata demikian, semakin banyak yang ketahuan positif COVID, berarti semakin banyak orang yang ditangani oleh dokter, dan akan semakin banyak orang yang akan sembuh. Bukankah itu juga salah satu cara Tuhan untuk menyelesaikan COVID-19 di Indonesia, saudara? Jadi Tuhan bisa banyak pakai cara, saudara. Ya, jadi sekarang kita mau bicara tentang kemenangan saja, saudara. Saya yakin dalam waktunya Tuhan semua akan selesai dan kita akan keluar sebagai pemenang. Yang pertama, saudara, kemenangan seperti apa yang Tuhan berikan kepada kita? Yang pertama, nikau itu, saudara, itu punya arti seperti Kristus yang menang atas musuh-musuhnya. Kita bersyukur bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita, dan Tuhan akan membawa kita seperti Kristus yang telah mengalahkan dunia ini. Kita tahu semua, saudara, bahwa di dalam pelayanannya selama 3,5 tahun Tuhan Yesus melakukan pelayanan di muka bumi ini, kita melihat bagaimana Tuhan berkuasa menyembuhkan, yang tuli mendengar, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, bahkan yang mati dibangkitkan. Tuhan akan memberikan kemenangan seperti Tuhan mengalahkan musuh-musuhnya ketika dia ada dalam dunia ini, saudara. Bahkan di awal pelayanannya ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun,
Di dalam Matius 4 ayat 10, Tuhan Yesus katakan begini, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi bukan cuma keadaan sakit penyakit yang Tuhan kalahkan, iblis pun Tuhan kalahkan. Jadi Tuhan akan memberikan kita kemenangan seperti Tuhan pun menang atas musuh-musuhnya. Kita bersyukur Tuhan akan memberikan itu kepada setiap kita. Ya, kita tidak lagi takut tapi kita menang. Orang yang takut itu tidak akan pernah bisa menang. Saudara, kalau saudara suka melihat pertandingan tinju atau apa yang sekarang itu tuh MMA, ya, martial arts, ya. Nah, biasanya sebelum mereka bertarung, mereka akan saling mengata-ngatai satu dengan yang lain. Entah dalam konferensi pers ataupun dalam akun pribadinya atau blog pribadinya, saudara. Dia akan kata-katain lawannya dengan satu kata-kata yang begitu menjatuhkan, supaya apa? Lawannya takut sehingga dia tidak bisa menang. Dan yang mengata-ngatai yang menang. Nah, saudara, kita akan Tuhan bawa seperti Kristus yang menang atas musuh-musuhnya. Ketika Tuhan datang, yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan, yang mati dibangkitkan. Nah, hari-hari ini apakah itu masih relevan dalam hidup ini? Masih, saudara, mujizat itu masih ada. Karena itu tetap harapkan Tuhan, karena itu tetaplah kepada Tuhan, karena Dia akan memberikan kita nikau. Dia akan memberikan kita kemenangan seperti Kristus yang menang atas musuh-musuhnya. Bukankah Yohanes 14 ayat 12 mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang berkata kita tidak boleh jiplak firman Tuhan, atau kita jangan ikut-ikutan Tuhan Yesus, bukankah di sini jelas dikatakan bahwa kalau kita adalah murid-muridnya, kita orang yang percaya kepadanya, maka ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Berarti ya seperti yang Tuhan Yesus lakukan, seperti apa yang Tuhan mau. Bahkan kita melakukan, dikatakan jauh lebih besar daripada itu. Jadi kita akan melakukan seperti apa yang Tuhan kerjakan di bumi. Dia mengalahkan dunia ini. Amin. Dan segala kebohongannya, saudara. Ya, dunia cuma kasih janji-janji, tapi nggak bisa kasih bukti. Cuma Tuhan yang bisa kasih bukti sama kita. Itu yang pertama, nikau itu seperti Yesus yang mengalahkan dunia ini. Lalu yang kedua, nikau itu, saudara, kemenangan seperti apa yang Tuhan berikan? Seperti orang yang benar-benar memegang teguh imannya. Jadi ini adalah orang-orang yang menang karena dia punya iman yang kuat. Dia mengalahkan segala sesuatu dan dia keluar menang. Dia ditindas, dianiaya, bahkan mengalami hal-hal yang tidak baik, tapi dia tetap punya iman yang kuat. Dia tidak kalah oleh dunia ini, dia tidak kalah dengan kekhawatiran, dia tidak kalah dengan ketakutan, dia tidak kalah dengan sakit penyakit, tapi dia punya iman yang kuat, sehingga akhirnya dia keluar sebagai pemenang. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5 dibilang begini, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah?
Jadi setiap kita yang percaya kepada Tuhan, setiap kita yang percaya kepada satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan menang. Jadi orang yang beriman, Tuhan katakan dia akan menang. Tuhan yang beriman, dialah yang akan keluar sebagai pemenang. Kenapa saudara? Karena orang yang punya iman itu adalah orang yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Dia turun ke dalam dunia, dia melakukan segala pekerjaannya, dia tebus manusia dengan cara mati di salib. Setelah itu dia mati dan bangkit di hari yang ketiga, dan dia naik ke surga. Setiap orang yang percaya kepada nama Tuhan itu, atau orang yang beriman, yang memegang teguh imannya, dia akan keluar sebagai pemenang. Itu Nikaus. Ya. Lalu yang ketiga, saudara, ini yang terakhir. Saya tidak akan lama-lama bawakan firman. Ya. Nikau ini menang yang seperti apa, saudara? Seperti orang yang menang atas dakwaan. Misalnya kita sedang dituduh, ya, kita sedang dapat masalah hukum, lalu kita datang ke pengadilan, didakwa oleh jaksa, saudara, dan kita menang atas dakwaan itu. Itulah Nikaus. Jadi Tuhan akan memberikan kita kemenangan, karena kita tahu bahwa hari-hari ini bukankah banyak tuduhan, bukankah iblis kerjaannya mendakwa kita, saudara. Tetapi seperti dikatakan di dalam Kolose 2 ayat 14, dengan menghapus surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi segala dakwaan kita telah dipakukan di salib, saudara, dan semua itu sudah selesai, semua itu sudah lunas, sehingga iblis tidak bisa lagi mendakwa kita. Kalau ada lagi yang masih mendakwa di dalam hati nurani kita, mari kita kalahkan itu dengan apa? Iman kita. Karena kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus yang telah mati bagi kita untuk menebus dosa kita. Dia yang mengatakan teteleste, sudah selesai, sudah lunas, sehingga tidak bisa lagi ada yang mendakwa kita. Ayat yang terakhir, Wahyu 12 ayat 10 dibilang begini, dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dengar, kita sudah menang. Allah memberikan Nikau, kemenangan atas dakwaan-dakwaan yang selama ini mendakwa kita. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, dengar firman Tuhan bahwa Yohanes 16 ayat 33 tadi katakan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi kita pun akan mengalahkan semua itu, dan kita akan keluar sebagai pemenang, bukan karena kita yang bisa menang, tapi karena Tuhan yang memberikan kita kemenangan. Jadi saudaraku, mari, walaupun hari-hari ini kita masih terus di rumah, tapi kita mau tetap semangat, kita mau terus berkreatif, kita mau terus produktif walaupun di rumah. Tingkatkan hubungan kita dengan Tuhan, minta Tuhan untuk menuntun kita dan membawa kita untuk mengalami dimensi-dimensi yang baru dalam hal-hal kerohanian. Bukankah di awal tahun Tuhan, waktu saya tanya Tuhan, dimensi apa yang baru, Tuhan katakan dimensi roh. Berarti kita akan mengalami satu pembaruan roh yang luar biasa. Walaupun kita di rumah, tapi kita akan mengalami hadirat Tuhan, dan Tuhan merasakan kasih Allah buat setiap kita. Ya saudara, mari sebentar saya akan selesaikan ibadah ini. Saya undang, mari para pemusik boleh maju ke depan. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Dia yang mengalahkan maut, Dia yang mengalahkan segalanya, karena Dia memberikan kita kemenangan. Dialah segalanya dalam hidup kita, karena Dia, Yesus, yang memberikan kita kemenangan. Kita akan naikkan pujian ini. Yesus
memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Kami percaya Tuhan, Kau memberikan kemenangan buat setiap kami. Kau memberikan kemenangan pada setiap keluarga demi keluarga. Kau memberikan kemenangan buat setiap anak-anak-Mu yang sungguh punya iman yang kuat kepada Tuhan. Dan bahkan kami akan mengalahkan dunia ini. Kami akan tampil menjadi pemenang, dan kami akan jala setiap jiwa-jiwa. Kami akan bawa mereka kepada Kristus melalui karya-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin rohani kami, berdoa untuk gembala rayon kami, gembala pembina kami, Tuhan, bawa pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo dan keempat wakilnya, untuk para pemimpin rayon 2 yang ada di Bandung. Tuhan, berkati mereka semua Bapa. Berkati juga bangsa ini. Kami mendoakan terus bangsa ini. Bangsa kami akan menang. Bangsa kami akan mengalahkan COVID-19. Kami mau perkatakan kesembuhan terjadi di mana-mana. Kehidupan atas bangsa ini. Dan bangsa ini akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Sebelum kami akhiri ibadah kami akan terima berkat daripada-Mu. Mari angkat kedua tangan-Mu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari kuat kuasa Roh Kudus yang akan menyertai hidupmu mulai pagi hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Allah itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang menerima berkat dengan saya, kita mau sama-sama katakan amin. Yesus Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.